Baik, selamat sore Injili. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada sore hari ini kita akan membahas tentang etika bermasyarakat dalam Islam. Kenapa sih kita dalam kehidupan itu harus bermasyarakat? Maka setidaknya dalam pandangan para pakar, ada 3 faktor yang menyebabkan manusia itu harus bermasyarakat. Faktor yang pertama itu adalah kekuatan dolar dirinya sendiri, yakni kehidupan sosial disamakan dengan aliansi dan kerjasama. Nah, faktor ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu kita ini ternyata tidak bisa hidup sendiri, ya, alias membutuhkan bantuan orang lain dalam rangka untuk mencapai segala kebutuhan dan keinginan kita pribadi, ya. Jadi untuk mencapai itu kita membutuhkan kerjasama, ya, dan juga membutuhkan kelompok, ya, karena juga kemampuan kita ini terbatas sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian faktor yang kedua adalah kemampuannya untuk berpikir dan juga membuat perhitungan. Jadi karena manusia itu oleh Allah, oleh Tuhan, diberi kemampuan untuk berpikir dengan akalnya, maka sekaligus itu menjadi kelebihan manusia untuk membuat kesepakatan untuk membangun sesuatu, ya. Jadi kalau kita itu menginginkan sesuatu atau ingin mencapai hal-hal tertentu, maka umumnya manusia itu akan melakukan proses berpikir dan juga membuat kalkulasi bagaimana cara untuk mendapatkan sesuatu itu. Kemudian secara fitrah dalam pandangan Islam, manusia itu berpasangan, ya. Jadi oleh Tuhan itu diciptakan secara pasang-pasangan, ya. Dan juga diciptakan memang secara berkoloni, ya, berkelompok atau berserikat. Jadi tidak ada manusia itu yang tidak suka berkelompok, tidak ada, ya, kecuali memang dia memang tidak normal, ya. Dan juga ini berpasangan, jadi ada laki-laki, ada perempuan, dan juga ada orang pintar, ada orang bodoh, ada orang yang cerdas, ada orang yang biasa-biasa saja, dan seterusnya. Nah, ini menjadi fitrah bagi manusia. Kemudian berikutnya adalah bagaimana sih ketika kita menjadi masyarakat. Tentunya di dalam masyarakat itu ada unit terkecil yang namanya keluarga. Kalau di kemarin kan sudah kita bahas tentang bagaimana menjadi anggota keluarga. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang bagaimana posisi ketika kita menjadi seorang tetangga, ya, seorang tetangga. Nah, etikanya yang pertama ketika kita menjadi seorang tetangga, yang pertama mendahului menyampaikan salam. Jadi kalau ketemu dengan tetangga yang ada di sekitar rumah kita itu, ya maka sebaiknya menyampaikan salam. Kalau mungkin dalam bahasa Islam mungkin assalamualaikum, tapi kalau di bahasanya Injili itu selamat pagi, selamat sore, selamat malam, atau juga salam-salam yang lain, ya khas. Kemudian tidak berlama-lama berbicara, ya. Jadi ketika kita bertamu di tetangga itu, maka tidak boleh berlama-lama berbicara, ya. Kalau kita terlalu lama berbicara, itu
bisa menimbulkan ketidakenakan ya, ketersinggungan. Bisa juga kalau kita terlalu lama bertamu di rumah tetangga itu bisa mengganggu aktivitas yang akan mereka lakukan ya. Dengan adanya kita bisa mengganggu ya jadwal-jadwal yang mereka sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian tidak banyak bertanya ya. Ya memang basa-basi itu penting, tapi kalau terlalu banyak tanya apalagi yang bersifat pribadi ini menjadi tidak baik ya. Jadi jangan suka kepo ya. Jangan suka bertanya hal-hal yang tidak penting, yang sekiranya itu menimbulkan ketidaknyamanan pada tetangga kita. Kemudian menyengguk saat sakit. Jadi sebagai seorang tetangga, apalagi di dekat rumah kita, maka yang baik itu adalah menjenguk ya saat dia sakit, baik sakit ringan ataupun apalagi sakit berat ya. Jadi mungkin kalau mungkin dalam Islam yaitu menjenguk orang sakit itu salah satu bagian dari syariat Islam ya, syariat Islam. Jadi sebagai rasa menunjukkan rasa empati ya, menjenguk itu orang sakit menjadi sesuatu yang dianjurkan dalam syariat Islam ya. Bahkan menjadi amal soleh ya dalam bahasa Islam. Kemudian berbelasungkawa kepada yang tertimpa musibah. Jadi ketika ada tetangga yang terkena musibah ya, kita harus berupaya merasakan apa yang mereka rasakan. Jangan menunjukkan wajah yang senang ketika mereka tertimpa musibah ya. Itu menjadi tidak baik. Kemudian berbicara dengan lembut kepada anak tetangga dan pembantunya ya. Jadi berucap itu harus menunjukkan bahwa kita itu adalah tetangga yang baik ya. Salah satunya adalah dengan cara berbicara dengan bahasa yang sopan ya, lembut dan tidak menyakiti. Kemudian memaafkan kesalahan ucap ya. Seringkali kita ini niatnya bercanda ya, tetapi kadangkala candaan kita itu menyinggung, bahkan juga menyakiti perasaan tetangga kita. Maka jangan sungkan-sungkan untuk minta maaf ya, untuk minta maaf kepada tetangga kita. Kemudian berikutnya menundukkan pandangan terhadap istrinya ya. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi tidak boleh curi pandang, tidak boleh mengambil kesempatan dan seterusnya. Terus memberikan pertolongan ketika diperlukan. Jadi memberikan pertolongan ini kenapa saat diperlukan? Karena bisa jadi kadangkala kita mau membantu tapi salah juga ya pada akhirnya, karena tidak diperlukan. Tapi seandainya kita itu kan bisa menyimpulkan ya bahwa tetangga kita itu perlu pertolongan kita ya. Salah satu indikasinya mungkin minta tolong, ada surat minta tolong, atau juga ada kebakaran ya, atau ada kejadian-kejadian yang lain. Nih ya, jadi ini etika dalam bertetangga. Bagaimana etika bermasyarakat? Ya, etika bermasyarakat bagaimana? Pertama, berdasarkan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 13. Ya, esensi dari bermasyarakat itu pertama, menjaga harga diri orang lain ya dengan tidak merendahkan ya. Jadi harga diri ini menjadi sesuatu prinsip bagi kita sebagai bagian dari masyarakat. Jangan sampai kita menghina, merendahkan, bahkan mengejek ya harga diri orang lain ya. Ya harga diri ini bisa berupa keluarganya, sesuatu yang dianggap privasi. Ya ini tidak boleh kita
merendahkan, menghina, bahkan mengejek. Kemudian yang kedua, mengutamakan prasangka baik dan menghindari prasangka buruk. Jadi sebagai bagian dari masyarakat, hendaknya kita itu mendahulukan prasangka baik, ya. Prasangka baik dan menghindari prasangka buruk, ya. Karena kita minim informasi sehingga kadangkala kita itu lebih mengedepankan prasangka buruk, ya, ya, negative thinking, ya. Jadi ini yang perlu kita hindari. Kemudian tidak mencari-cari keburukan atau aib orang lain, ya. Jadi ini kadang-kala kan kita iri, iseng bahkan, ya, sehingga muncullah sifat mencari-cari kesalahan atau keburukan atau bahkan aib orang lain, ya. Ya, jadi ini tidak boleh kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat. Bisa jadi kita di posisi seperti itu, ya, suatu saat akan dibalik, ya. Suatu saat kita juga akan menjadi korban, ya, karena kelakuan kita di masa yang lalu berbuat hal yang sama. Kemudian tidak julid, ya, tidak menggosip atau menjarakan aib kekurangan orang lain. Jadi ini sebagai bagian dari masyarakat tidak boleh kita membicarakan aib orang lain, ya. Lebih baik kita membicarakan hal-hal yang lebih bermanfaat, ya, daripada membicarakan keburukan orang lain. Kemudian berikutnya adalah menghargai perbedaan yang ada. Setiap masyarakat per individu itu memiliki perbedaan, ya. Apalagi kita hidup di Papua ini, perbedaan itu menjadi mencolok, ya, ketika dibuat sesuatu yang besar. Karena memang perbedaan itu tidak bisa kita hindari, ya. Sebaiknya sebagai masyarakat yang baik tidak perlulah kita mencari perbedaannya. Karena memang pada dasarnya secara fitrah hidup itu memang ada perbedaan, ya, antara satu dengan yang lain. Bukan hanya antar masyarakat, bahkan dengan saudara kembar pun pasti ada perbedaan, ya, yang sama-sama saudara kandung. Kemudian saya lanjutkan. Etika hubungan sosial antar penganut agama, ya. Pertama, etika bertoleransi. Apa sih yang namanya itu toleransi? Toleransi memang berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerer, ya. Tolerer yang artinya sabar dan menahan diri, ya. Namun secara terminologi sebenarnya sikap toleransi itu adalah saling menghargai, ya. Saling menghargai, saling menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri, ya. Jadi inilah yang dimaksud toleransi. Tapi pada dasarnya toleransi itu, ya, sikap saling menghargai, saling menghormati, tidak membesar-besarkan perbedaan, ya. Nah, secara umum toleransi itu ada beberapa jenis, ya. Ada toleransi beragama, ya, sikap saling menghargai antar umat beragama, ya, orang Kristen dengan orang Islam, orang Islam dengan orang Hindu, Buddha, dan sebaliknya, ya. Ada juga toleransi politik, ya, tidak menutup kemungkinan ketika saat pemilihan umum, pemilu, kita mengalami perbedaan pandangan tentang siapa yang kita pilih, tentang siapa yang dianggap layak untuk memimpin daerah kita, bahkan negara Indonesia. Nah, tentu sikap-sikap seperti ini harus ada toleransi, ya. Kemudian berikutnya toleransi budaya, ya. Jadi secara statistik penduduk di Indonesia itu memiliki suku yang banyak, ya. Bahkan secara
rinci, suku yang ada di Indonesia itu sekitar 1.400-an total dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian apa sih manfaatnya toleransi? Yang pertama, menerima nilai-nilai orang lain. Jadi kalau kita menerapkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, maka manfaatnya itu menerima nilai-nilai orang lain. Ya, maksudnya nilai-nilai baik yang dianggap orang lain itu dengan adanya toleransi kita bisa menerima, ya, bisa menerima. Kemudian menguatkan tali persaudaraan. Ya. Jadi dengan adanya sikap toleransi ini kita itu bisa menguatkan tali persaudaraan, ya, menguatkan tali persaudaraan. Bahkan juga bisa merajut persatuan, ya. Bahkan juga bisa menguatkan rasa nasionalisme, ya. Jadi bukan hanya kita nonton sepak bola saja muncul rasa nasionalisme. Bisa dalam setiap perbedaan itu, kalau kita menerapkan toleransi, maka akan muncul rasa nasionalisme. Dan juga melancarkan pembangunan negara, ya. Kenapa sih di daerah Papua itu tidak maju-maju? Kenapa kira-kira? Karena begini. Karena di Papua itu banyak perselisihan antar suku, sehingga ini bisa menghambat pembangunan. Tidak bisa dipungkiri bahwa di Papua ini masih banyak suku yang berselisih, ya. Berselisih dan kemudian membuat daerah di sekitarnya itu menjadi tidak aman. Ya. Berikutnya, saya lanjut saja. Nah, etika toleransi beragama terdapat 3 macam, ya, sikap toleransi, ya. Jadi dalam etika toleransi beragama ada 3 macam sikap toleransi. Pertama, sikap negatif, yaitu isi ajaran dan penganutnya tidak dihargai. Jadi sikap dalam bertoleransi, sikap macam toleransi dalam toleransi agama yang pertama itu sikap negatif. Apa itu? Sikap isi ajaran dan penganutnya tidak dihargai. Nah, isi ajaran dan penganutnya itu hanya dibiarkan saja, ya, karena dalam keadaan terpaksa. Nah, contohnya PKI, ya, atau orang-orang yang beraliran komunisme di Indonesia baru merdeka, ya. Itu yang pertama. Jadi mereka ini tidak dihargai, ya, penganutnya dan ajarannya karena dianggap berbahaya, dan bahkan sudah ada peraturan dari negara bahwa paham mereka ini tidak boleh ada. Kemudian yang kedua, sikap positif, ya, yaitu isi ajarannya ditolak, tetapi penganutnya diterima serta dihargai. Contohnya, saya yang beragama Islam wajib hukumnya menolak ajaran agama lain, ya, didasari oleh keyakinan pada ajaran agama saya, ya. Tetapi penganutnya atau manusianya tetap dihargai, ya. Jadi begitu. Jadi setiap agama itu memiliki keyakinan yang berbeda, ya. Saya sebagai orang Islam tidak mengakui ajaran Kristen. Begitu juga Injili yang beragama Kristen tidak mengakui kebenaran agama Islam. Nah, itu wajar, tetapi yang wajib adalah menghargai manusianya. Pengikutnya itu harus dihargai, ya. Nah, jadi mungkin mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Jadi ajarannya itu harus ditolak, tapi orangnya harus diterima, ya, begitu kesimpulannya. Kemudian sikap ekumenis, ya, isi ajaran serta penganutnya dihargai, ya. Jadi isi ajaran serta penganutnya dihargai, karena dalam ajaran mereka itu terdapat unsur-unsur kebenaran yang berguna untuk memperdalam pendirian dan kepercayaan sendiri. Contoh, Anda dengan teman Anda sama-sama beragama Islam atau Kristen tetapi berbeda aliran atau paham. Jadi Islam juga punya aliran, Kristen juga punya aliran. Ya, jadi ini isi dan ajarannya, isi ajaran dan penganutnya sama-sama dihargai, ya. Jadi ada 3 sikap ini dalam toleransi beragama.
mudah-mudahan dipahami oleh Injili. Kemudian berikutnya etika solidaritas. Ya, etika solidaritas. Nah, secara etimologi arti solidaritas itu adalah ketidaksetiakawanan atau kekompakan, ya. Atau kesetiakawanan atau kekompakan. Jadi itu yang dimaksud solidaritas. Jadi kalau kalau Injili sebagai bagian dari keluarga, ya, sebagai bagian dari keluarga itu wujud dari solidaritas ya harus setia pada keluarga, ya. Harus kompak dengan keluarga atau teman atau bahkan komunitas. Nah, solidaritas itu adalah rasa kebersamaan dalam satu kelompok tertentu yang menyangkut tentang kesetiakawanan dalam mencapai tujuan dan keinginan yang sama, ya. Jadi karena memiliki tujuan yang sama, maka timbul rasa kesetiakawanan, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan keinginan yang sama. Contohnya di dalam komunitas olahraga, ya. Kan sama-sama punya keinginan untuk mengembangkan skill olahraga, ya. Futsal, voli, sepak takraw, tenis dan seterusnya, ya. Nah, jenis solidaritas menurut Emile Durkheim terbagi menjadi dua. Yang pertama, solidaritas organik, yaitu solidaritas yang didasarkan atas perbedaan-perbedaan. Ya, solidaritas yang didasarkan atas perbedaan-perbedaan. Jadi solidaritas ini muncul karena perbedaan. Solidaritas ini muncul akibat timbulnya pembagian kerja yang makin besar, dan solidaritas ini didasarkan atas tingkat ketergantungan yang sangat tinggi, ya. Jadi karena mungkin mengalami nasib yang sama, bisa jadi, ya, perbedaan pandangan, ya, sehingga muncullah solidaritas ini. Kemudian solidaritas mekanik, ya, solidaritas yang didasarkan pada tingkat homogenitas yang tinggi. Kalau ini kebalikannya, ya, homogenitas tinggi dalam kepercayaan, sentimen dan sebagainya. Nah, biasanya ini ada di masyarakat primitif, di pedesaan, di pedalaman, ya. Karena tingkat kesamaan mereka itu begitu tinggi, ya. Coba kalau kita lihat, ya, di pedesaan itu kan tingkat homogenitasnya itu tinggi. Mereka memiliki banyak persamaan, ya, baik secara ideologi ataupun budaya. Tapi kalau di kota itu solidaritasnya organik, ya. Mereka banyak berbeda, ya. Dari skill, dari finansial, dan dari tujuan-tujuan yang lain, ya. Nah, menurut Anthony Giddens, masyarakat yang dibentuk oleh solidaritas mekanis, kesadaran kolektif melingkupi seluruh masyarakat dan anggotanya. Dia itu sangat diyakini, sangat rigid, dan isinya sangat bersifat religius. Nah, ini yang mekanis tadi, ya, yang mekanis. Nah, sementara dalam masyarakat kolektif dibatasi pada sebagian kelompok, ya, tidak dirasakan terlalu meningkat, kurang rigid, dan isinya adalah kepentingan individu yang lebih tinggi daripada pedoman moral. Ini biasanya di dalam dunia kerja seperti ini. Tapi kalau yang pertama ini, yang mekanis ini, itu biasanya ketika berada di komunitas di pedesaan, pedalaman. Nah, sementara menurut Ibnu Khaldun membagi solidaritas menjadi dua, yaitu bedawah dan hadarah, ya.
Menurutnya, Badawah merupakan karakter masyarakat dengan ashabiyah atau solidaritas yang kuat, ya, cenderung primitif, desa dan nomaden. Sedangkan Hadarah merupakan manifestasi dari suatu peradaban masyarakat yang lebih kompleks, menetap, bersifat kota, namun solidaritas lemah, tapi berperadaban. Jadi ada perbedaan yang mencolok ya di antara Badawah dan Hadarah. Ya. Satu sisi Hadarah itu lebih peradaban, tetapi tingkat solidaritasnya lemah. Ya. Ini biasanya masyarakat perkotaan. Beda dengan Badawah. Ya, Badawah itu cenderung primitif, tapi lebih kuat solidaritasnya, lebih tinggi. Nah, menurut Ibnu Khaldun, masyarakat Badawah itu lebih erat kaitannya dengan hubungan darah, dan hubungan tersebut lebih diutamakan sehingga kontrol sosialnya masih cukup tinggi. Nah, sebaliknya dalam masyarakat Hadarah yang berperadaban, kontrol sosialnya itu jauh lebih rendah. Nah, menurut Ibnu Khaldun pula, semakin modern suatu masyarakat, semakin melemahlah nilai solidaritasnya yang ada dalam masyarakat tersebut. Contohnya saat ini ya. Nah, saat ini kan masyarakat sudah berperadaban. Bahkan secara sosiologi kita ini sudah di zaman industri sehingga ashabiyah atau solidaritas itu semakin lemah ya. Ini plus dan minusnya ya. Plus dan minusnya. Kemudian kita lanjutkan terakhir ya, etika berbangsa dan bernegara. Nah, bangsa itu dalam bahasa Inggris disebut nation, yaitu suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri, masing-masing merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah, dan istiadat. Nah, kesimpulannya, bangsa itu adalah masyarakat. Kemudian apa bedanya dengan negara? Kalau negara itu organisasinya, ya, institusinya lah. Ya. Jadi kalau disebut bangsa Indonesia berarti orang-orang Indonesia. Kalau negara Indonesia berarti organisasinya atau institusinya. Ya. Nah, menurut kekuasaan menurut Al-Ghazali adalah menguasai hati rakyat, sehingga mereka dapat mentaati dan menghormati segala peraturan yang telah ditetapkan. Nah, bagaimana etika antar pemerintah dan rakyat? Nah, sekarang etika pemerintah terhadap rakyat. Nah, pemerintah dalam membuat kebijakan harus mendahulukan kepentingan rakyat, bukan mendahulukan kepentingan kelompok, mendahulukan kepentingan keluarga, penguasa. Ya, seperti contohnya saat ini. Ya. Injili bisa melihat itu ya, bagaimana pemerintah saat ini memasukkan kroni-kroninya ke dalam lingkaran kekuasaan, bahkan memberikan peluang yang sangat besar terhadap keluarga mereka untuk ambil bagian. Ya. Kemudian bijak dalam menghadapi kritik rakyat. Jadi rakyat itu punya hak untuk mengkritik. Tidak boleh seorang pemerintah, penguasa maksudnya, anti kritik. Kemudian bijak dan tegas dalam menghadapi pelanggaran hukum. Jadi pemerintah itu harus dalam hukum itu harus apa ya? Harus adil ya. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jangan seperti itu. Buktinya saat ini ya, banyak kejadian-kejadian kalau menimpa pejabat publik, kemudian
dibandingkan dengan masyarakat biasa, maka sangat terlihat ya perbedaannya. Terus menjadi uswah hasanah dalam segala hal ya. Jadi dalam menggunakan sebagai pemerintah harus menjadi contoh yang baik dalam segala hal ya. Ucapan, perbuatan itu harus selaras. Jangan suka mengobrol janji ya kalau sekiranya tidak bisa ditepati. Jangan membuat harapan palsu untuk masyarakat. Kemudian bijak dan adil dalam menggunakan fasilitas negara. Nah, ini yang banyak terjadi ya. Berbeda dengan di zaman sahabat dulu ya. Di zaman sahabat Nabi itu betul-betul menggunakan fasilitas negara itu sesuai peruntukannya ya. Jadi mumpung masih berkuasa menggunakan fasilitas negara itu seenaknya ya. Ini terutama terlihat saat akan terjadi pemilu ya. Padahal dalam undang-undang ketika pemilu itu sangat dibatasi ya. Seorang calon menggunakan fasilitas negara untuk kampanye semisalnya. Nah, bagaimana etika antara rakyat dengan pemerintah ya? Sekarang rakyat dengan pemerintah. Nah, memilih pemimpin yang amanah, adil, memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi keilmuan. Jadi rakyat itu ya harus memilih pemimpin yang amanah. Jadi jangan salahkan pemimpin kalau ketika memilih pemimpin dengan sogokan yang terjadi hingga saat ini ya, money politik. Saat pemilu kita banyak dihadapkan dengan potret pemberian uang untuk bisa dipilih. Nah, ini kan tidak benar secara moral. Namun terjadi hingga saat ini. Dan para penegak hukum ya hanya sekedar formalitas. Banyak kejadian-kejadian di sekitar itu tidak tersentuh hukum ya, padahal nyata. Kemudian menyampaikan kritik kepada pemerintah dengan cara yang baik dan berikan solusinya. Jadi kita sebagai rakyat itu berhak menyampaikan kritik, tapi dengan cara yang baik dan berikan pula solusinya ya. Kemudian mentaati segala hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya. Jadi kita sebagai negara warga negara yang baik harus patuh hukum. Contoh kecil, menaati peraturan lalu lintas ya. Jadi kalau ada lampu merah berhenti, jangan terus jalan. Dan juga hal-hal kecil lainnya ya, dalam berkendara perhatikan keamanan ya, pakai helm, kalau pakai mobil sabuk itu dipakai ya. Mengedepankan persatuan atas perbedaan dalam bernegara. Jadi karena kita ini heterogen ya, banyak perbedaan latar belakang, maka dalam menjadi masyarakat atau bangsa Indonesia ini, bagian dari bangsa Indonesia, harus mengedepankan persatuan. Tidak boleh kita mengkritik pemerintah karena perbedaan agama, tidak boleh. Jadi harus fair. Kalau kita mengkritik pemerintah ya memang betul-betul dia salah, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar, maka boleh kita kritik. Oke, saya kira itu Injili untuk pertemuan sore hari ini. Mungkin hari apa ya? Hari Jumat mungkin ya. Hari Jumat kita kembali lagi perkuliahan yang ketiga. Ya mudah-mudahan tidak seperti hari ini ya. Tolong lebih aktif ya.